Salam, selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah bangkit itu. Amin. Minggu kita hari ini disebut Minggu Kantate, yang berarti bersukacitalah hai seluruh dunia, dengan tema segala yang bernapas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Mazmur yang terakhir, Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Haleluya, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia pujilah Dia dengan ceratap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, para ahli menyebutkan bahwasanya bentuk dari Mazmur ini adalah bentuk himne. Memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Memuji, membesarkan, mengagungkan nama dan kuasa Tuhan dari segala aspek umat yang memuji Dia sepanjang zaman. Hal ini disampaikan pasca pembuangan dari Babel, setelah kembalinya bangsa Israel ke Israel masuk di Bait Allah. Mereka memasukkan dalam kultik, dalam ibadah menjadi bahagian liturgi, ritual untuk memuji, memuliakan nama Allah. Karena itu dengan sederhana kalau kita melihat dalam ayat pertama, muncul satu pertanyaan. Pertanyaannya, di mana tempat untuk memuji dan memuliakan namanya? Jawaban dari pemazmur adalah dari tempat kudus, dari Bait Allah. Karena itu amatlah tepat kita katakan bahwa awalnya firman Allah yang berbentuk himne ini disampaikan kepada Tuhan dari Bait Allah pasca pembuangan, tepatnya di Bait Allah di Yerusalem. Lalu dalam ayat yang kedua muncul pertanyaan kepada kita, mengapa Dia harus dipuji? Mengapa orang tuamu harus kamu puji? Mengapa leluhurmu harus kamu hormati? Mengapa para guru dikatakan menjadi pahlawan tanpa jasa? Tentu ada alasannya, saudaraku yang kekasih. Dalam firman Tuhan di ayat yang kedua dikatakan, karena Dia perkasa dan besar. Keperkasaan Allah bangsa Israel itu, keperkasaan Allah kita dalam nama Yesus teruji. Dia mampu untuk menaklukkan segala sesuatu kekuasaan di tengah-tengah dunia ini. Kalau ini kita lihat dalam semua peperangan yang dihadapi oleh bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, yang jikalau mereka sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, justru Tuhan mereka akui yang menaklukkan semua lawan bangsa Israel. Dan disitulah letaknya keperkasaan Allah. Dan jikalau itu merujuk kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit, Dia dengan keperkasaannya menaklukkan kematian, menaklukkan kuasa sengat dosa itu, dan Dia berhasil membawa umat manusia seperti bapak-bapak, ibu-ibu dan semua kita dalam ibadah ini masuk dalam arena kemenangan di sorga kekal adanya. Di dalam Mazmur 86 ayat 10, di sana diperlihatkan bahwasanya Ia melakukan keajaiban besar. Keajaiban besar itu merupakan pertanda akan kebesaran dan keperkasaan Allah. Karena itu
sebagai remaja, pemuda, orang tua yang banyak sekali pergumulan di hadapannya, jangan selangkah pun mundur atau surut untuk memuji, memuliakan nama Allah dari semua aspek kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sepanjang kita diberikan Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ciptaannya ini. Lalu secara praktis dalam ayat yang ketiga sampai ayat kelima, di sana diarahkan kepada kita dengan cara apa harus memuji Tuhan. Ada orang dengan cara bernyanyi, ada orang dengan cara berdoa dengan kusuk sepanjang malam suntuk, ada orang dengan cara membunyikan alat musik-musik sesuai dengan tradisi yang berlaku dalam kehidupannya. Yang jelas pertama dikatakan di sini yang sesuai dengan ibadat Israel. Pertama dikatakan dengan membunyikan sangkakala. Membunyikan sangkakala merupakan salah satu ciri khas bangsa Israel ketika mereka merayakan pesta Pondok Daun. Di sana kesannya adalah Allah yang menjaga mereka sepanjang berjalan di padang gurun, di tengah-tengah kesepian, di tengah-tengah kebutuhan mereka untuk dibela oleh Allah. Mereka terkadang hilang dan tidak ada yang menjadi tempat mereka untuk bernaung, karena tidak ada sesuatu apapun pohon-pohonan yang bisa untuk melindungi mereka. Tapi toh mereka membuat satu gubuk-gubuk yang dari daun sebagai pertanda Allah menyertai mereka. Mereka memuji Tuhan. Berikutnya dikatakan dengan membunyikan gambus, kecapi dan rebana. Biasanya saudara yang kekasih ini dilakukan melibatkan para perempuan di dalam ibadah tertentu, dalam kegiatan tertentu. Kita boleh melihat dalam Mazmur 6 berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Saudaraku yang kekasih, ini mengindikasikan bahwasanya ada satu ibadah prosesi yang ada orang di depan, di tengah dan di belakang, dan semuanya menyanyikan, membunyikan alat musik yang berbeda, dan terlibat para perempuan dalam suasana prosesi itu. Menunjukkan bahwasanya dalam ibadah itu, dalam permulaan ibadah itu banyak orang yang terlibat, dan yang terlibat itu ambil bagian dalam rangka menunjukkan rasa senang sukacita mereka dengan membunyikan alat bunyi-bunyian. Dan berikut diperlihatkan dengan menari, bernyanyi sembari membunyikan alat bunyi-bunyian yang biasa dibunyikan oleh para perempuan dimaksud, yang mau memperlihatkan bahwasanya ada skop ibadah yang lebih besar yang melibatkan semua umat manusia dalam segala lapisan di tengah-tengah satu perkotaan atau mungkin dalam satu bangsa, yakni bangsa Israel. Dan kini kita juga lazim melakukan hal yang sedemikian. Lalu bagian terakhir saudara yang kekasih, dalam ayat yang ke-6 diperlihatkan agar semua yang bernapas memuji, memuliakan nama Tuhan. Manusia, tumbuhan, hewan, meskinya hidupnya dalam rangka untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, kehidupan ini ternyata kehidupan yang harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itulah tema kita mengatakan segala yang bernapas meski memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memuji Tuhan adalah napas dari semua ciptaan Tuhan. Memuji Tuhan adalah semacam kebutuhan hidup dari semua makhluk ciptaan Tuhan. Itu sebabnya selalu manusia menggambarkan tiupan angin terhadap tumbuhan dan kicauan burung seolah-olah merupakan nyanyian untuk kebesaran Allah dalam semua pergerakan umat manusia. Saudaraku yang kekasih, menggunakan alat musik adalah bahagian dari ibadah orang Israel dan orang Israel baru, yakni Kristen seperti kita pada masa kini. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa pemuda, remaja, orang tua selalu berupaya untuk ikut terlibat menyanyi dan memainkan alat bunyi-bunyian, alat musik?
karena alat musik mampu untuk merekrut hati pikiran umat manusia, pendengaran umat manusia untuk lebih fokus masuk dalam misteri firman Tuhan dalam kehidupannya. Karena itulah saudaraku yang kekasih, kita mesti berhati-hati. Jangan sampai telinga terputus dengan hati, sehingga telinga kita hanya mendengarkan enaknya musik yang dialunkan di tengah-tengah ibadah, lalu hati kita tidak menyatu dengan telinga, sehingga musik menjadi sesuatu yang jahat di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah ibadah kita. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mau mengatakan, mau menekankan, marilah semua saudara-saudaraku yang kekasih, kita jadikan kehidupan kita ini kehidupan yang sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Hidup kita ini bagaikan hidup yang sedang menyanyikan alat bunyi-bunyian demi untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Engkau senantiasa mengajak kami agar kami menata kehidupan kami, kehidupan yang terasa bagaikan yang sedang memainkan alat musik bunyi-bunyian demi untuk kemuliaan nama-Mu, agar orang di sekitar kami merasa indah, nyaman dan bersuka cita, dan sekaligus melihat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Firman Tuhan senantiasa berkarya di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.